Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Sejak zaman Rasulullah, kehadiran wanita di masjid untuk sholat berjemaah bukanlah sesuatu yang asing. Hal ini dapat kita ketahui dari beberapa riwayat, di antaranya hadis riwayat Aisyah. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan sholat Isya hingga Umar berseru memanggil beliau seraya berkata, telah tertidur para wanita dan anak-anak. Maka keluarlah Nabi dan berkata kepada orang-orang yang hadir di masjid, tidak ada seorang pun dari penduduk bumi yang menanti solat ini selain kalian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, mereka wanita-wanita mukminah menghadiri solat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berselimut dengan kain-kain mereka. Kemudian para wanita itu kembali ke rumah mereka seusai solat tanpa ada seorang pun yang mengenali mereka karena masih gelap. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan bahwa di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para wanita ikut hadir dalam solat berjamaah. Selesai salam, mereka segera bangkit meninggalkan masjid dan pulang kembali ke rumah mereka. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama jemaah laki-laki tetap diam di tempat mereka sekadar waktu yang diinginkan Allah. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit pula kaum laki-laki tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Abu Qatadah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berdiri untuk menunaikan salat dan tadinya aku berniat untuk memanjangkannya. Namun kemudian aku mendengar tangisan bayi, maka aku pun memendekkan salatku karena aku tidak suka memberatkan ibunya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Memang ada hadis yang menyebutkan wanita muslimah boleh memilih salat di rumah. Di antaranya riwayat dari Ummu Humaid Al-Sa'idi yang pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku lebih suka salat bersamamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku mengetahui hal itu, tetapi salatmu di kamar atau rumahmu lebih baik daripada salatmu di masjid kaummu, dan salatmu di masjid kaummu lebih baik daripada salatmu di masjid jami. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Selanjutnya
Ummu Humaid meminta dibuatkan masjid atau tempat solat di tempat paling ujung dalam rumahnya dan yang paling gelap. Ia mengerjakan solat di situ sampai menjumpai Allah atau meninggal. Hadis riwayat Ahmad. Jika kita perhatikan hadis di atas, maka sesungguhnya Rasulullah tidak melarang wanita solat di masjid, tapi meminta Ummu Humaid untuk memahami bahwa solat di rumah itu lebih baik daripada solat di masjid. Itulah sebabnya pula para ulama tidak melarang kaum wanita solat berjamaah di masjid. Yang dilarang itu apabila menimbulkan fitnah. Misalnya berpenampilan minor atau memakai parfum berlebihan sehingga menimbulkan fitnah bagi kaum laki-laki. Rasulullah bersabda, setiap wanita muslimah dari golongan mana saja yang terkena atau memakai wangi-wangian, maka hendaklah tidak mengerjakan solat isya bersama kami. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain juga disebutkan, janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah dari kaum wanita untuk melangkah ke masjid-masjidnya, dan hendaknya mereka pergi dengan tidak memakai wangi-wangian. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Oleh karena itu, tidak tepat melarang wanita solat berjamaah di masjid selama tidak menimbulkan fitnah bagi pelakunya. Namun jika wanita yang melangkah ke masjid rawan digoda oleh lelaki, maka baginya solat di rumah lebih baik. Abu Hanifah dan 2 orang sahabatnya mengatakan bahwa makruh bagi wanita muda menghadiri solat berjamaah di masjid secara mutlak karena dikhawatirkan adanya fitnah. Adapun bagi wanita tua boleh pergi ke masjid untuk solat subuh, maghrib dan isya karena nafsu syahwat tidak muncul di waktu-waktu itu. Sebab orang-orang fasik tidur pada waktu subuh dan isya, kemudian mereka disibukkan dengan makanan pada waktu maghrib. Namun dari kalangan ulama mutakhirin atau belakangan memakruhkan wanita solat berjamaah di masjid walaupun solat Jumat, meskipun ia wanita tua dan pergi pada malam hari. Hal itu disebabkan rusaknya zaman dan terjadinya kefasikan yang merajalela. Para ulama dari kalangan mazhab Maliki mengatakan, seorang wanita tua boleh pergi ke masjid untuk solat berjamaah, untuk solat Aid, solat jenazah, solat istisqa atau solat meminta hujan, solat kusuf atau solat gerhana, asalkan penuh kesucian dan tidak memikat kaum laki-laki. Sebagaimana dibolehkan bagi wanita muda yang tidak menimbulkan fitnah pergi ke masjid atau solat berjemaah atau solat jenazah kerabatnya. Namun bila menimbulkan fitnah, maka tidak diperbolehkan. Para ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah mengatakan
bahwa makruh bagi para wanita yang cantik atau memiliki daya tarik untuk solat berjemaah di masjid, baik ia wanita muda atau tua, karena hal itu bisa menjadi sumber fitnah. Sebaiknya mereka solat di rumahnya. Adapun para wanita yang tidak menari, maka tidak dimakruhkan selama mereka tidak mengenakan wangi-wangian dan atas izin suaminya, meskipun solat di rumahnya lebih baik baginya. Pendapat ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau melarang para wanita itu pergi ke masjid, meskipun rumah mereka lebih baik bagi mereka. Di dalam lafaz lainnya disebutkan, apabila para wanita kalian meminta izin kepada kalian pada waktu malam hari untuk ke masjid, maka izinkanlah mereka. Hadis riwayat jamaah kecuali Ibnu Majah. Juga hadis Rasulullah, janganlah kamu melarang para wanita pergi ke masjid, hendaklah mereka keluar tanpa memakai wangi-wangian. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud.